Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valerian Yusuf dari kelas 6C yang memiliki MPM 18 10 63 10 50 079. Saya di sini dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang ingin menjelaskan sedikit tentang inovasi pendidikan. Nah, di sini untuk memenuhi ujian akhir semester inovasi pendidikan 2020 tahun ajaran 2020-2021 semester 6 yang diampu oleh Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Nah, materi yang saya pilih adalah dari tingkatan sekolahnya yaitu SMP atau MTS. Nah, mata pelajaran yang saya ambil yaitu matematika kelas dan semesternya yaitu kelas 7 semester genap. Lalu materi pokoknya adalah aritmatika sosial dan alokasi waktunya 2 kali 40 menit atau 2 jam pelajaran. Nah, di sini saya akan menginovasikan materi aritmatika sosial dengan bermain peran atau role playing, yaitu metode yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Nah, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam berhubungan sosial antar manusia. Nah, saya juga menginovasikan pengambilan nilai pengetahuan menggunakan media pembelajaran yang cukup baru yaitu LKPD online. Nah, LKPD online ini dikembangkan oleh liveworksheets.com menggunakan internet sebagai media pembelajaran yang memudahkan siswa untuk mengerjakan soal dan juga memudahkan guru untuk mengecek jawaban dari siswa yang mengumpulkannya secara online. Nah, menurut Mulyono tahun 2012, role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran yang diarahkan untuk mengkreasikan peristiwa sejarah, peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa yang akan datang. Nah, jadi dia itu maksudnya pembelajarannya itu direpresentasikan di kehidupan kenyataannya dalam bermain peran ini. Lalu, menurut Yamin, bermain peran adalah metode yang meletakkan internalisasi antara dua siswa atau lebih tentang suatu pokok topik atau situasi. Nah, siswa yang melakukan peran masing-masing sesuai dengan pokok yang ia yakini. Mereka berinteraksi dengan sesama peran secara terbuka. Nah, metode ini juga dapat digunakan dalam praktikan pelajaran baru. Nah, kalau menurut Yamin, jadi bermain peran itu tentang suatu topik nih. Lalu diperankan oleh satu atau dua orang, satu atau dua antara dua atau lebih siswa. Jadi mereka dapat berinteraksi dengan apa yang mereka pelajari. Jadi dia bisa mempraktekkan pembelajarannya ini secara nyata atau real. Lalu manfaat dari pembelajaran role playing atau bermain peran, siswa dapat membayangkan bagaimana materi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas di mana saat siswa ini memerankan, jelas kan sudah tahu apa yang di kehidupan nyata, jadi mereka terbayang apa yang ada di kehidupan nyata. Lalu lebih menarik untuk dilakukan dan dilihat saat pembelajaran. Nah, kan kalau bermain drama gitu menarik ya untuk tontonan, juga menarik untuk dilakukan oleh siswa-siswanya. Jadi mereka itu masuk poinnya 3 nih, bersama menyambung
yaitu membuat siswa tidak stres karena siswa tetap rileks walaupun sedang belajar. Nah, kalau ada drama seperti itu kan jelas menjadi sebuah hiburan yang membuat siswa tidak stres, jadi terhibur gitulah, tetap rileks dalam pembelajaran. Jadi tidak ada tekanan saat pembelajaran itu berlangsung. Lalu yang terakhir yaitu guru dapat menggali bakat terpendam siswanya. Uh, Jelas guru dapat menggali bakat siswanya dalam hal berakting. Nah, lanjut ke live worksheet. Nah, live worksheet ini memungkinkan kita mengubah lembar kerja tradisional yang dapat dicetak. Kan biasanya LKS itu dalam bentuk paper gitu ya, media cetak berupa dokumen, PDF atau JPG. Jadi latihan online interaktif dengan koreksi diri yang disebut dengan interactive worksheet. Peserta didik dapat mengerjakan lembar kerja secara online dan mengirimkan jawaban mereka kepada guru. Nah, jadi lab worksheet ini memungkinkan kita mendigitalisasi hal seperti media cetak dalam bentuk yang ada dalam bentuk dokumen, PDF atau JPG ini menjadi latihan online yang interaktif di internet tuh. Jadi peserta didik dapat mengerjakannya secara online dan mengirimkan jawabannya kepada gurunya dimanapun dan kapanpun. Nah, manfaat LKPD online interaktif ini menggunakan live worksheet. Nah, sangat mudah diakses dimanapun dan kapanpun asalkan ada sinyal internet. Jelas kalau online kita kapanpun dan dimanapun bisa mengaksesnya. Sangat mudah memudahkan siswa saat mengerjakan tanpa menulis di buku atau paperless. Jadi kita tidak memerlukan buku lagi, kita hanya membutuhkan keyboard atau papan ketik untuk mengisi jawaban dari soal yang disediakan. Lalu irit biaya. Jelas kalau kita membeli buku atau memprint buku daripada seperti itu kan mending kita membeli kuota atau kita membayar wifi gitu, irit kan jadinya. Lalu sangat memudahkan guru untuk mengecek jawaban siswa yang sudah dikumpulkan secara online di kapanpun dan dimanapun. Nah, guru juga kan asal ada sinyal internet kan jadi bisa ngecek di mana aja gitu, nggak perlu dia bawa-bawa buku lah segala macam. Lalu guru dapat mengetahui ketepatan jawaban siswa dengan banyak fitur, baik itu menjodohkan atau pilihan ganda dan lain sebagainya. Nah, di live worksheet ini banyak fiturnya seperti menjodohkan dan pilihan ganda itu bisa autocorrect. Jadi kita tahu bagaimana berapa benarnya, berapa salahnya dalam pengerjaan siswanya ini. Lalu ini adalah KD indikator dan tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran aritmatika sosial kelas 7 semester genap. KD-nya yaitu 3.9 mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yaitu penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Nah, indikatornya yaitu menjelaskan 3.9.1 menjelaskan pengertian dan hubungan antara jual beli, keuntungan, kerugian, dan juga persentasenya. Lalu tujuannya dari indikator ini ada dua, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian harga jual, keuntungan, kerugian, dan presentasi dengan baik. Lalu yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan hubungan antara jual beli, keuntungan, kerugian, dan dengan persentasenya dengan yang baik. Lalu indikator yang kedua yaitu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan harga jual beli, keuntungan, kerugian dengan persentasenya. Dengan tujuan dari indikator yang ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menghitung salah satu dari harga jual beli, keuntungan, dan kerugian beserta persentasenya. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan yaitu paket jelas seperti biasa, lalu KPD online.
yang sudah saya siapkan link terlampir menggunakan live worksheet, yaitu LKPD interaktif online. Lalu kegiatan pembelajarannya yang pertama yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran seperti biasa, lalu mengabsen kehadiran untuk mengetahui siapa saja yang hadir, lalu memberikan motivasi pada peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar siswanya. Nah, lalu sekarang kegiatan inti. Guru menyajikan materi. Pertama, setelah menyajikan materi, guru meminta beberapa siswa untuk memperagakan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berjualan dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah mulai nih ada metode role playing-nya. Setelah memperagakan, siswa diminta untuk membuat resume tentang apa yang mereka dapatkan dari peragaan itu, dari role playing-nya ini. Lalu siswa diminta untuk mengerjakan latihan soal agar mereka terbiasa dengan materi matematika sosial. Ini salah satu contoh pembelajaran role playing. Nah, tuh dia ada yang jualan. Jualan alat tulis dan makanan. Sudah jelas di sini ada yang pembeli dan penjual. Tuh, mulai menghitung untung dari penjualan. Tuh, ada yang untung dan ada yang rugi.
Ada keuntungan dan ada kerugian di sini ya. Nah, ini tadi kan setelah melihat pelajaran seperti itu, kita memberikan latihan soal seperti berikut. Nah, saya juga sudah membuatnya sebanyak 4 contoh soal. Nah, penutupnya, guru meminta siswa untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran. Guru memberikan, lalu setelah guru ada siswa yang menarik kesimpulan dari pembelajaran, guru memberikan tugas berupa link LKPD online sebagai penilaian pengetahuan untuk dikerjakan di rumah. Nah, sudah dicatat mungkin atau dikirimkan linknya melalui WhatsApp group gitu, lalu bersama-sama berdoa untuk menutup pembelajaran. Nah, penilaian pembelajaran yang saya buat di sini yaitu penilaian sikap berupa pengamatan apa yang siswa lakukan, yaitu sikap berupa sifat santun dan juga akhlak. Lalu juga ada rasa tanggung jawab. Kalau juga yang terakhir yaitu keaktifan siswa dalam pembelajaran saat pembelajaran ini berlangsung. Jadi mungkin dia bertanya atau menjawab dan lain sebagainya. Lalu keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini dinilai berdasarkan keterampilan siswa dalam menjawab pertanyaan guru saat pembelajaran berlangsung. Nah, keaktifan siswa dalam pembelajaran juga mungkin dia bertanya atau bagaimana gitu, mungkin pertanyaannya bagus. Lalu juga ketepatan waktu pengumpulan LKPD online yang membuktikan bahwa dia ini tidak menyontek ataupun dia ini memang sudah terampil mengerjakan soal dengan cepat. Nah, di sini yang saya tekankan yaitu menginovasikan pengambilan nilai pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan akan dinilai berdasarkan hasil jawaban dari LKPD online yang sudah dikerjakan. Linknya terlampir di sini. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, penilaian salah. Kita melihat LKPD-nya dulu mungkin ya. Nah, seperti ini LKPD online yang saya buat, lembar kerja peserta didik aritmatika sosial, kata mengantarnya, lalu sini kompetensi inti dan kompetensi dasarnya segala macam, KIKD, indikator tujuan pembelajaran, pengertiannya, aritmatika itu apa, lalu untung rugi, di mana ada rumusnya jelas, ada deskripsinya juga. Lalu contoh soal untuk mencontohkan kepada siswanya bagaimana cara mengerjakannya. Lalu presentasi untung rugi, rumusnya ada contohnya juga. Lalu tugas individu yang di sini yang akan dikerjakan, di mana ini dapat diisi secara online dan 2 latihan mandiri, ada diskon, ada deskripsinya, lalu rumusnya. Contoh soalnya di sini sudah ada tugas individunya sebagai latihan. Nah, di sini evaluasi akhir pembelajarannya saya membuat ada 3 soal bercabang 2. Jika sudah selesai mengerjakan, siswa tinggal mencet tombol finish. Lalu hasil jawaban siswa akan terkirimkan ke akun live worksheet atau mungkin bisa disambungkan ke sinkronisasikan ke Google Mail atau Gmail. Nah, kesimpulan dari inovasi pembelajaran saya yaitu dengan inovasi yang digunakan dalam materi aritmatika sosial dengan menggunakan metode pembelajaran role play, siswa dapat tertarik dengan pembelajaran. Juga siswa akan mengetahui secara jelas
seperti apa kejadian yang mungkin akan terjadi pada kehidupan sehari-hari dari pembelajaran matematika sosial. Nah, dengan inovasi pengambilan nilai pengetahuan menggunakan LKPD online yang interaktif, menggunakan live worksheets, akan memudahkan siswa untuk mengerjakan soal dengan mudah dan juga memudahkan guru untuk mengecek hasil jawaban siswanya yang sudah dikerjakan secara online. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.